name is Mailani Putri. My name is Saskia Citravidya. Hello, my name is Nurilmi Ramadhani. In this video, we will document our field visit to Radar Cirebon to explore its editorial workflow and gain a closer understanding of the professional editorial process. First of all, a welcome address was given by Mr. Sesep, the lecturer in charge of the text editing course. Alhamdulillah, kelihatan pada Bagayat ini begitu berseri-seri wajahnya dan begitu bersemangat. Next, there was a welcome address by Mr. Asep, the manager of Radar Cirebon Online, who explained the processes involved in .online news and print media. We were also shown Radar Cirebon's company profile. Here's the video. Take a look. Radar Cirebon Group merupakan salah satu jaringan media terbesar di Indonesia, terdiri dari media cetak, media online, dan televisi dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Radar Cirebon didirikan pada 20 Desember 1999, kemudian membidangi labelnya media di berbagai daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada tahun 2022, Radar Cirebon memperluas jaringan di bawah bendera Disway National Network dengan lebih dari 100 media di seluruh Indonesia. Jaringan media yang hadir untuk berkolaborasi membangun semangat jurnalisme positif. Menginjak 26 tahun, semakin membuktikan eksistensinya sebagai sebuah brand yang terus maju dan menatap ke depan dengan inovasi digital. Mr. Asep also shared some key strategies on choosing the right keywords for an article. Check out his explanation. Google Trend ini kata kunci yang sedang dicari pembaca hari ini. Ada klasemen MotoGP, ada putusan peradilan dan Rosuyo, Badan Gizi Nasional, bantuan. Ini setiap detik berubah ya. Jadi teman-teman kalau mencari referensi membuat sebuah artikel, kalau bingung, barangkali bingung, di sini bisa cari kata kuncinya. Berarti ini kata kunci ini yang sedang dicari sama orang-orang pembaca, sama pembaca hari ini. Ini biasanya itu 15 menit atau 15 detik gitu ya. 15 menit kalau nggak salah. 15 menit nanti berubah lagi. Jadwal Timnas Indonesia PS Vietnam. Sejuki tanda Jepang terbuka 2026, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bantuan langsung tunai. Nah ini. Next, we had a Q&A session with Mr. Asep, and one of our friends asked him a question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurilmi Ramadhani dari Sasing 4A. Pak, kalau boleh tahu gimana proses penyuntingan dari Radar Cirebon ini, step by stepnya mulai dari naskah itu diterima sampai beritanya itu dipublikasikan. Terima kasih. Terima kasih, untuk sekarang yang teman-teman di koran itu mereka setelah di lapangan nanti jam 5 atau jam 6 kembali ke sini, mereka ngetik itu nanti hasil ketikanya itu disimpan di desk per tanggal, misalnya tanggal 14 ya, nanti desknya itu per tanggal 14, nanti tulisan wartawan kumpul di sana semua. Setelah itu, setelah tulis semua, nanti gelombang selanjutnya adalah para redaktur. Redaktur akan mengedit beritanya, semua akan diedit dan dimasukkan ke halaman para layouter. Layouter itu yang menyusun ini, yang menata nama ini. Setelah diedit sama redaktur, urutannya itu dari wartawan, nanti ketika diedit oleh redaktur. Setelah diedit oleh redaktur, nanti akan diproses ulang, dilihat semuanya itu oleh pemimpin redaksi. Setelah pemimpin redaksi itu dia nyatakan dulu semuanya aman, beritanya aman,
Nanti masuk ke bagian layout, ke bagian penata halaman. Disusunlah seperti ini. Ini tugasnya bagian layout. Setelah masuk bagian layout, nanti akan dicetak berupa file atau PDF. Dikirim ke bagian percetakan. Nanti berbentuk file dan dari bagian percetakan nanti keluar berupa plat aluminium kalau nggak salah, baru naik cetak. Seperti itu urutannya. Jadi dari wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, layout, percetakan. Jadi koran terbit sekitar jam 10 malam lah baru keluar cetak. A few minutes later, we took a group photo, guys. All right, guys. Now it's time to office tour. Let's go. And here it is, the newspaper printing room. Di sini itu Radar Cirebon itu kan mengolah semua berita yang Radar Kuningan, Majalengka, Indramayu diolah semua di sini. Nanti ketika udah jadi, para pemasarannya itu nanti yang Kuningan kirim Kuningan, yang Majalengka. Next, we're heading into the office to interview one of the editors here. Here's where we're doing the interview. Guys! Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Nama aku Aura, aku megang sosmed di CI Jabar. Berarti tugasnya ngapain aja Kak di bagian sosmed? Aku bagian sosmed ngedit, terus nyari konten atau sama nyari berita aja sih, sama aja sih nyari berita. Udah berapa lama di Radar? Aku baru 6 bulan di sini, kurang lebih. Oh, selama 6 bulan ini ada tantangan gitu nggak Kak selama ngeditnya? Sama proses ngeditnya? Enggak sih, cuman kadang kalau misalkan misal ada yang video yang sensitif, misal kayak mungkin ada darah banyak kayak gitu kan, itu harus kita blur ya. Terus kadang itu juga bisa aja ke take down gitu loh sama ke take down ke band gitu loh sama Instagramnya. Jadi susahnya tuh di situ gitu, maksudnya kayak kita tuh harus mikir gimana caranya biar itu tuh nggak ke band gitu loh. Jadi kayak harus bikin ngeblurnya tuh yang kayak agak susah sih sebenarnya, apalagi kalau video kan kadang kita dapat dari orang juga, misalkan video tuh kan goyang-goyang, ya kita tuh harus mastiin kalau misalkan video tuh biar kayak stabil, terusnya biar dilihat aja gitu. Maksudnya kita tuh sebagai editor juga memposisikan diri sebagai orang yang lihat gitu loh, netizen gitu loh, yang orang lihat gitu sih. Kalau misalkan pernah terus ke-upload nih, terus tiba-tiba ke banned, itu berarti di-upload ulang lagi terus dicari kesalahannya lagi? Iya, biasanya kayak gitu sih. Butuh waktu berapa lama untuk ngedit berita gitu, satu berita kira-kira? Oh, kalau satu berita tergantung sih ya. Kalau misalkan si bahannya itu banyak, itu biasanya setengah jam, juga sejam setengah jam sih biasanya. Kalau misalkan yang benar-benar banyak banget, kayaknya kurang lebih 2 jam bisa sih, tergantung berita sih. Aku Ya, makasih. Boleh satu lagi Kak, menurut Kakak apa kemampuan bahasa Inggris itu penting buat seorang editor di media, dan kenapa gitu? Kemampuan bahasa Inggris sebenarnya, kalau kemampuan bahasa Inggris tuh kalau menurut aku ya kayak yang basic juga sebenarnya cukup sih kalau misalnya kita, asal kita yang ngerti dan misalnya kita mau nyampein juga berita dalam bentuk bahasa Inggris itu kayak sebenarnya basic sih bisa sih. Kalau misalkan yang kalau misalkan bahasa Inggrisnya lebih dari itu ya plus aja sih, nilai plus. Sebenarnya basic juga udah cukup sih sebenarnya kalau basic Inggris. Terima kasih ya Kak. After the interview, we're heading up to the 3rd floor to continue our tour.
Kita clipping seperti ini, edisi setiap edisinya. Setiap tahun, setiap bulan kita bikin katalog. Jadi selain dokumen digital, kita juga dokumen fisiknya kita bikin. Ini kan yang bulan Januari 2026. Ini Februari 2026. Jadi setiap bulan sampai 1 tahun kita bikin katalog. Okay, guys, so that's a wrap on .our visit to Radar Sirbon. Bye bye, guys!